Mohon maaf sekali, saya nggak bangga mempunyai ibu yang kontroversial seperti itu. Datang tiba-tiba dia nongol, dia marah-marah di luar. Kita lagi konseling, wartawan dimaki-maki, kita dimaki-maki. Saya tanya ada apa loh? Saya didorong, istri saya dipukul. Kok dia bilang pula kami menganiaya dia? Kalau saya mengeroyok dia, selesai dia. Lu ngapain lu nge-screen record kayak gitu anjing? Drama terbaru antara Nikita Mirzani dan putrinya kembali memanas pekan ini. Loli secara terbuka mengungkapkan bahwa ia melarikan diri dari rumah aman karena merasa tidak nyaman. Setelah meninggalkan safe house, ia justru bertemu dengan Rasman Arif Nasution. Seperti yang diketahui, Rasman adalah kuasa hukum Fadel Bajideh dan merupakan lawan berat Nikita Mirzani. Bersama Rasman Arif Nasution, Loli membahas mengenai insiden penjemputan paksa yang terjadi di apartemen tahun lalu. Laura menelpon, voice note dan video call. Entah dari mana dia punya handphone. Berarti selama ini isi BAP-nya disetir sama kodok buduk yang namanya Rasman. Gak susah-susah kan cari bukti baru? Rasman. Laura itu gak tahu jalan. Seumur hidupnya sampai umur sekarang, ya, sampai 16 tahun sebelum berangkat ke UK, dia tuh dikasih supir, bukan naik Grab. Berarti lu dong yang kasih alamat. Dasar bodoh. Tiba-tiba banget jam 2 ada wartawan di Polres Jaksel. Udah gue interogasi. Lu yang ngasih tahu Rasman. Lu kalau main yang cantik. Apa sih ini orang-orang yang ngaku musuh gue nih? Blow on semua. Let's play the game. Dari apartemen tersebut, Loli dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dan aborsi, di mana terlapornya adalah Fadel Bajideh. Dalam video klarifikasi yang dipublikasikan salah satu media online pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025, Loli mengungkapkan kebingungannya mengenai penyitaan ponsel pribadi yang dianggapnya berkaitan dengan barang bukti. Ia juga menyinggung mengenai tuduhan yang menyebutnya sebagai ibu durhaka. Ya, karena dia enggak benar. Kan di dunia ini bukan cuma anak yang bisa durhaka tapi, kan ibu juga bisa durhaka. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak tapi anak yang selalu disalahkan, ujarnya. Pulang ke Indonesia, Loli mengaku bisa setahun bertahan hidup tanpa bantuan ibu kandungnya, Nikita Mirzani. Kini ia siap berkarir di tanah air. Mohon maaf sekali, saya nggak bangga mempunyai ibu yang kontroversial seperti itu, ribut sana sini, bahkan ribut sana sini pun harus memperlibatkan anaknya. Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh.
pencerahan hukum dari Bang Hotman Paris, Nikita melaporkan cowok ke polisi dalam kapasitas sebagai ibu dari anak di bawah umur. Artinya Nikita bertindak sebagai wali demi undang-undang, bukan berdasarkan surat kuasa. Artinya lagi, Nikita dan putrinya itu adalah satu kesatuan sebagai pelapor dalam laporan polisi tersebut. Hanya saja diwakili oleh Nikita demi undang-undang karena putrinya masih di bawah umur. Tapi apakah benar? Nah, ini dicek dulu kebenarannya. Apakah benar pengacara dari si cowok, pengacara dari terlapor, katanya ada yang bilang dia, apakah benar dia ngaku sudah mendapatkan juga surat kuasa dari si Loli? Kalau itu benar, kalau ya, itu tidak boleh, karena sama saja si pengacara tersebut bertindak dalam dua kapasitas yang saling, dua kepentingan yang berbeda, yaitu sebagai pengacara dari terlapor dan juga sebagai pengacara dari pelapor, yaitu Loli yang adalah bagian satu kesatuan dengan ibunya sebagai pelapor. Begitu loh analisa hukumnya. Kalau analisa hukum kita itu tinggi, pengusaha-pengusaha akan percaya sama Bapak Kapolres Jakarta Selatan. Kasus pengaduan laporan polisi dari Nikita terkait putrinya Loli, seluruh masyarakat memperhatikan, dan jelas-jelas Loli adalah anak di bawah umur. Kalau memang ada hubungan seks, kalau ada memang hubungan intim antara laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana yang sangat serius, dan itu bukan delik aduan. Sekali lagi, itu bukan delik aduan, apalagi sekarang sudah diadukan. Kenapa Bapak Kapolres Jakarta Selatan belum melakukan penahanan? Bapak Propam Polda Metro Jaya, Bapak Propam Kabit Propam Polda Metro Jaya, tolong kasus ini diperiksa, ada apa? Karena masyarakat jadi bertanya, masih adakah hukum di negeri ini? Seorang ibu yang sangat kesakitan hatinya mengadukan putrinya yang masih di bawah umur, ya. Sudah banyak saya pegang kasus seperti itu, selalu kena bahwa hubungan intim, hubungan seks antara laki-laki dengan anak di bawah umur kalau terbukti adalah tindak pidana serius. Kenapa kasus ini menggantung terus? Bapak Kapolres Jakarta Selatan, siapa yang ditakutkan? Bapak Kabit Propam Polda Metro Jaya, tolong. Seolah-olah dia biasa mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara, seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Video ini, video. Kita menang. Padahal selalu menang. We are champion, my friend. Dang justice. Wah. Oke, Sam.